I am fresh as a dew. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am blooming as a flower. I am fresh as the dew. I am solid as a mountain. I am firm as the earth. I am free. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am water reflecting what is real, what is true, and I feel there is space deep inside of me. I am free, I am free, I am free. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am water reflecting what is real, what is true, and I feel there is space deep inside of me. I am free, I am free, I am free. I am free. Jangan, nggak usah dibawa. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat datang, kami ucapkan di acara webinar kesehatan dengan tema Menjaga Kesehatan Anak di Era Kebiasaan Baru yang diadakan oleh KB TK Ekayana Ehipasiko School BSD. Saya akan menyambut dulu yang terhormat Ketua Yayasan Pancaran Dharma Ratana, Bapak Febrian Temansyah MM. Yang saya hormati staf ahli Yayasan Bidang Akademik dan Kesiswaan Ekayana Education Group, Ibu Dr. Randa Hartati Ashari MPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK Ekayana Ehipasiko, Miss Juliana atau Miss Iwah, Sarjana Psikologi. Dan Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu, orang tua peserta didik yang berbahagia. Berbahagia sekali pada Sabtu yang cukup mendung ini, tadi pagi sempat diwarnai hujan ya. Kita bisa berjumpa kembali walaupun masih di dalam virtual, dalam webinar ini ya.
Semoga senantiasa kita masih diberikan kesehatan ya untuk hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mengawali acara hari ini supaya acara kita berjalan dengan lancar. Kita akan buka dengan pembacaan doa. Pembacaan doa kali ini akan dipimpin oleh Miss Umiarti. Kepada Miss Umi, dipersilahkan. Terima kasih Miss Eti. Baik, para narasumber, Mama Papa, dan Dewan Guru terkasih, selamat pagi. Namo Sang Namo Buddhaya. Untuk mengawali kegiatan webinar kesehatan pada hari ini, mari kita buka dengan berdoa bagi Bapak Ibu yang mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Sebelumnya saya akan mengundang tentang mari kita membacakan lantunan sama-sama bagi Buddhis. Namo Sangya Sang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva mahasatwa. Semoga acara webinar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapatkan berkah kebahagiaan dan kesehatan di masa pandemi ini. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Miss Umi. Baik Bapak Ibu, kita akan meningkat pada acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan dari staf ahli Yayasan Bidang Akademik dan Kesiswaan. Kepada Ibu atau Mem Hartati, saya persilahkan. Baik, Miss Eti, dikarenakan Mam Harada sesuatu dan memang saya ya yang akan mewakilkan untuk memberikan kata Baik, sambutan. kepada Miss Iwa, saya persilahkan Miss Iwa. Baik, terima kasih Miss Eti.
Oke. Yang terhormat kepada Yayasan Pancaran Dharma Ratana, yang terhormat kepada staf ahli Yayasan Ekayana Group, yang terhormat kepada wali kelas dan para dewan guru kelas, yang terhormat kepada dokter dan juga psikolog, yang terhormat kepada para orang tua wali murid, dan yang saya cintai para peserta didik TK Ekayana Ehipasiko School BSD. Terimalah salam kasih, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, puji syukur atas pertemuan webinar kesehatan kita kali ini yang dilaksanakan secara online pada hari yang sangat berbahagia ini, di mana kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran serta dapat berkumpul di era pembiasaan baru ini. Dan kita juga sudah mulai memasuki era pembiasaan baru dari mulai Oktober ya 2021 kita PTMT. Nah, di mana anak-anak juga sudah mulai meskipun masih terbatas pembelajaran jarak jauh dan juga datang ke sekolah dengan kuota tertentu yang sudah ditetapkan. Ini anak-anak semoga dapat merasakan kenyamanan, ikatan bonding, kesehatan juga bersama guru-guru serta lingkungannya. Untuk kali ini kita juga mengundang para orang tua murid, di mana kita kemarin sudah melakukan webinar kesehatan untuk peserta didik kita yang pastinya kita ingin memperkenalkan profesi-profesi yang ada di masyarakat, yaitu misalnya pada kesempatan ini kita memperkenalkan dokter dan psikolog. Di mana biasanya anak-anak ini suka khawatir kalau ketemu dokter ya, katanya takut disuntik, katanya gitu kan. Terus juga selanjutnya untuk psikolog anak-anak yang saat ini, apa sih psikolog itu? Nah, kemarin juga sudah dijelaskan oleh para dokter dan psikolog, bahkan juga ada banyak pertanyaan dari anak-anak kita yang kadang memang pertanyaannya polos-polos ya. Sampai kemarin dokter dan psikolog juga harus menjawabnya, istilahnya mengarahkan. Meskipun ditanya kapan virus corona itu pergi katanya. Nah, mau nggak mau kita juga mengarahkan, meskipun kita nggak nobody can predict gitu kan exactly time gitu, hanya kita tetap mengarahkan, menjawabnya. Oke, nah untuk itu pada kesempatan kali ini kita memfasilitasi juga kepada orang tua murid agar pendidikan kita kepada anak-anak juga yang guru-guru berikan sama dengan orang tua murid. Lalu kegiatan ini juga pastinya berkat kerjasama dengan komite kita yang hari ini nih, nanti Mami Dedi ya kita bisa lihat, kita sudah ada moderator yaitu partisipasi dari salah satu komite kita, yaitu Mama Deren ya. Nah, untuk itu agar tidak berlama-lama lagi, kita akan segera memasuki ya isi dari webinar kesehatan ini. Untuk waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada Miss Eti sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Iwa atas kata sambutan. Dan meningkat pada acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi Bapak Ibu yang memungkinkan, kami mohon untuk berdiri.
kasih Miss Ken. Bapak Ibu semuanya, tiba saatnya kita ke acara inti, yaitu acara webinar kali ini ya, untuk dua narasumber. Kemarin kita sudah sempat mengenal beliau berdua ya di acara hari kemarin, di mana webinar anak-anak sudah dilakukan. Ya, sekarang saya akan memperkenalkan profil dari dua narasumber kita hari ini dan juga moderator ya yang akan memandu acara webinar kali ini. Profil pertama adalah Ibu Diana Lee, ya, her education, Master of Adult Clinical Psychology dari Universitas Tarumanegara dari 2009 sampai 2012, kemudian Bachelor of Psychology dari universitas yang sama, yaitu Universitas Tarumanegara dari 2004 sampai 2009. Kemudian ini adalah pengalaman bekerja beliau di PT Melintas Cakrawala Indonesia, kemudian ada Genius School dan National Center for Gifted and Talented. Ini adalah narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Diana Lee. Kita ke narasumber yang kedua, Miss Nekan. Ada Dr. Sunario Untara. Ya. Ini adalah pengalaman dari beliau, yaitu Co-Assistant Doctor of Siloam Hospital and Marinir Cilandak Hospital dari 2015 sampai 2017. Wah, banyak sekali ya pengalaman dari beliau. Ini ada Founder and Chief Executive Officer at Indo Travel Store, wholesaler from 2019 sampai sekarang ya. Sales Director of Southeast Asia Region of TFT Global Co Ltd Korea. Wow, from 2016 sampai sekarang, Director at Saung Bullion Group from 2013 ya sampai sekarang, Komisioner at Well Clinic Indonesia from 2020 sampai sekarang ya masih, Director at Uju Smartwear from 2020 sampai sekarang juga masih ya. Kemudian Speaker Experience 5 tahun ya, panelist at Seamless Asia 2020, one of the Indonesian selected speaker from Asia. Wow, luar biasa ya. Main speaker at Seamless Indonesia 2020, guest lecturer at Universitas Pelita Harapan dari 2019 sampai 2022, speaker at Hospitor 2020 at Universitas Pelita Harapan 2020, kemudian publication, impact of service quality with patients, loyalty at Well Clinic, Gading Serpong published at Journal Fair Value, as for anti 2020. Wah, dua narasumber kita sangat luar biasa ya, pengalaman dan juga pendidikannya. Kemudian saya juga akan membacakan profil dari moderator kita hari ini. Wah, tadi sudah disebutkan oleh Miss Iwa ya, beliau adalah salah satu anggota dari PTMC dari Sekolah Ekayana Ihpasiko khususnya untuk unit TK. Beliau adalah Ibu Diana Lestari Sarjana Gizi ya, MSI. Ini pengalaman pendidikan beliau, dosen program studi. Oh, ini dosen program studi teknologi pangan ya. Kemudian Fakultas Teknik Biologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Pendidikan S1 Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor atau IPB, S2 Ilmu Pangan Institut Pertanian Bogor IPB di kampus yang sama ya Ibu. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan langsung saja ke acara inti kita. Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada moderator kita yang luar biasa, Ibu Diana Lestari. Kepada Ibu Diana, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Miss Eti atas perkenalannya. Ya betul, saya adalah perwakilan dari komite orang tua dari murid di TK, Deren. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya diizinkan untuk memandu jalannya seminar kesehatan ini hingga nanti selesai. Ya, pertama-tama tadi sudah diperkenalkan ya untuk speakernya. Oleh karena itu langsung saja saya persilahkan bagi pembicara pertama, Ibu Dianali untuk menyampaikan presentasinya. Silahkan Ibu Diana. Oke, iya, terima kasih Bu Diana. Sama ya. Sama-sama ya Bu. Ya. Oke, terima kasih ya. Iya. Apa kabar semuanya? Ini manggilnya mau apa nih? Saya mesti biasanya sambil ngeliat-liat. Oh ya, saya udah buka layarnya, udah ngeliat muka-mukanya, kemarin anak-anaknya, sekarang mau papanya gitu ya. Oke, nanti perkenalkan tadi saya udah ngejelasin sedikit, suara saya jelas ya? Oke, ya. Perkenalkan lagi, saya Dianali, jadi nggak bingung nanti Ibu Diana nih. Saya Dianali, saya di sini psikolog, saya akan sharing nih hari ini. Kira-kira mungkin sekitar 20-30 menit ke depan gitu ya. Nah, inti sharingnya sebenarnya sebelum saya memulai dengan PowerPoint saya, tujuan sharing hari ini sebenarnya ingin bicara tentang kesehatan mental. Tapi saya bicara kesehatan mentalnya itu kita dari sisi parentingnya gitu ya. Apa sih perannya gitu ya, supaya kita sama-sama tahu selesai seminar singkatnya ini, apa yang bisa dibawa pulang oleh Mama Papa dari sini gitu ya. Oke, saya mulai dengan share screen saya. Oke. Ya, nah udah kelihatan ya. Jadi hari ini mau bicara tentang peran orang tua gitu. Ya mungkin semoga nanti disimpan beberapa pertanyaan, misalkan saya akan coba jawab, tapi saya menjelaskan beberapa hal dulu. Nah, saya mau bicara dulu soal kesehatan mental itu sendiri ya, gitu ya. Ini mungkin saya sekalian menjelaskan dari sisi pengalaman praktis saya gitu ya. Kebetulan background-nya saya klinisnya dewasa, harusnya urusannya saya sama emak-emaknya, sama bapak-bapaknya, bukan sama anak-anaknya. Tapi perjalanan hidup mengarahkan saya malah masuk ke education jauh lebih besar gitu. Tapi menguntungkan karena dari background klinis saya ini membantu saya jauh lebih memahami dan bagaimana saya mau mengedukasi di sini mama papa tentang kesehatan mental itu sendiri. Jadi dari kemarin tuh seminar sama anak-anak selalu saya tekankan sekali, dan ini sering maksudnya sering terlewatkan sama budaya kita tentang kesadaran akan kesehatan mental itu sendiri. Contoh hal kecil, budaya kita ini nggak biasa nih ngomongin perasaan gitu ya. Misalkan kayak kamu sedih, aku nangis gitu. Kamu kenapa? Oh, nangis-nangis. Kita tidak melatihkan anak kita untuk men-state satu level. Itu langkah pertama bicara soal kesehatan mental adalah melabel emotion. Nah, hari ini saya mau jelasin dulu apa sih titik mana seorang dinyatakan tidak sehat secara mental. Dan ini saya mau menggambarkan bahwa jadi nggak usah berpikir wah gangguan mental itu orang suka bilang kayak orang gila segala macam, itu jaraknya jauh banget gitu. Perjalanan sampai seseorang secara emosional tidak nyaman sampai dia di titik dia mengalami gangguan itu perjalanan yang panjang. Dan saya mau mengajak Mama Papa di sini dan guru semuanya ngelihat letak peran kita sebagai support system, sebagai profesional itu di mana. Ini pakai gambar ya. Kalau ada anak, biasanya tuh dimulai dengan perasaan, saya pakai contoh, kebetulan saya pilih emosinya sedih gitu ya. Biar ini menggambarkan aja. Berawal mungkin dari cuma sedih doang, ada masalah segala macam. Lalu nanti mungkin rasa sedih itu kalau berkembang dan tidak ditangani dengan baik, mungkin jadinya cemas. Nanti berkembang lagi, jadi mulai tuh ada namanya pemikiran-pemikiran yang kalau di bahasa psikologi itu labeling ke diri kita gitu ya. Jadi kayak udah menghakimi diri kita. Nah ini yang biasanya awal-awalnya titik krusial di mana mulai perlu bantuan lebih besar ya.
Tapi apakah perlu bantuan profesional atau enggak, itu tergantung tingkatnya. Kalau ini gak ditangani, mungkin baru menjadi namanya masalah atau masalah-masalah kesehatan mental yang lebih berat. Pakai contoh dari sedih itu semua orang punya rasa sedih. Apakah semua orang cemas? Iya, semua orang cemas. Tapi apakah semua orang cemas adalah gangguan kecemasan? Enggak. Gitu. Tapi ketika rasa cemas itu kita tidak latihkan sedari dini, sedari kecil, lewat kegiatan sehari-hari, lewat komunikasi, gimana cara mengungkapin perasaannya dia, gimana cara menghadapi perasaan nggak nyaman, itu kan nggak nyaman ya, sedih, cemas, pasti nggak nyaman. Kita udah dewasa, udah pasti melalui banyak dinamika emosional. Nah, tapi kalau itu tidak diolah, kita tidak memberikan keterampilan mengolahnya, nah itu yang akan menghantarkan sampai nanti akan menjadi masalah-masalah, depresi lah, apalagi ya masalah kecemasan gitu. Tapi jangan khawatir, berita baiknya adalah semua ini nggak dalam kurun waktu sekali kejadian langsung dia depresi, enggak. Jadi ini pengetahuannya ya. Jadi ketika seseorang terjadi suatu event, kecuali eventnya besar banget, tapi selama itu masih bisa ditangani, itu masih ada waktu untuk. Tapi menjadi hal yang pentingnya, semua yang urusannya dengan kesehatan mental nggak kelihatan. Jadi tergantung kita peka dan karena nggak kelihatan, karena nggak kasat mata, kita harus membangun satu tools, yaitu komunikasi. Dan ini adalah cikal bakalnya dari parenting. Jadi ketika kita membangun komunikasi yang baik, connection-nya dapat, yang tadinya kasat mata itu kita bisa menembus anak kita bisa menembus pasangan kita, keluarga atau siapapun karena komunikasi dan connection itu, sehingga dapat tuh ternyata, oh dia cemasnya karena ini ya. Oh dia merasa bersalah karena pengalaman ini membuat dia merasa bersalah banget. Nah, itu yang membuat kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang kita bisa perlu sama-sama hadapin gitu ya. Nah, sejauh mana nih kalau ini saya menyederhanakan poinnya gitu ya. Kalau bicara fase-fase pertama anaknya sedih, cemas segala macam, itu yang paling dibutuhkan adalah support system. Support system tuh orang tua, gurunya, temennya gitu ya, saudara gitu ya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, support system lebih dibutuhkan. Ketika support system itu membantu menangani anak itu merasakan dulu, menerima perasaannya, baru dia bisa berpikir jernih ya untuk kita sama bantu cari solusinya. Gimana caranya dia merasa lebih baik dan merasa lebih mampu. Itu yang paling penting. Baru nanti kalau ada, apakah butuh bantuan profesional? Mungkin aja, tapi akan jauh dibutuhkan support system di posisi-posisi seperti ini. Kalau udah mulai ada rasa bersalah, anaknya bedanya di mana sih? Oh, Briana ini bedanya di mana gitu ya? Biasanya sih kalau saya kasat mata bedanya adalah biasa perilaku anaknya. Ada kalau apalagi biasa guru-guru lebih cepat ya lebih banyak. Perilakunya tuh berulang-ulang kok ada yang sama dan ternyata mulai mengganggu keseharian anaknya dan lingkungannya, bahkan membahayakan diri anaknya. Itu udah red flag atau udah alarm bahwa mungkin Papa udah butuh bantuan profesional. Tapi bukan berarti bantuan profesional kasih aja ada seorang tuanya, enggak. No. Balik lagi ini semuanya bersama-sama ya. Tadi kan dengan konsep yang saya jelaskan, ini kesehatan mental itu masalah bersama. Tinggal semakin dekat orang itu terhadap yang mengalaminya, semakin besar peran yang bisa berdampak sama orang itu. Gitu ya. Berarti kalau profesional mau bantu, iya, tapi sistemnya pasti ujung-ujungnya akan dimintakan bantuan. Nah, ini yang saya bilang titik sehat dan nggak sehatnya gitu ya. Sehat nggak sehat, jangan lagi dibayangkan bahwa tidak sehat sama dengan gila. Enggak, banyak banget masalah-masalah kesehatan mental lainnya gitu ya. Enggak hanya sekedar, oh gila gitu. Gila itu skizofrenia gitu, kalau bahasanya di medis, di psikologi gitu ya. Itu udah lepas dari realitas segala macam. Jadi kesannya, wah ekstrim banget. Tapi banyak kok masalah-masalah gangguan mental lainnya gitu ya, emosional, perilaku segala macam yang sebenarnya menggambarkan bahwa lagi tidak sehat nih gitu.
Tapi sayang ini masalah psikis aja, makanya butuh bantuan nanti jadi sehat. Nah, ini biar kita tidak terjebak bahwa akhirnya kita membahas depresi, enggak ya, ini kita membahas tentang gambaran besarnya. Saya harap Mama udah jadi ada gambaran ya, ya. Nah, karena ini yang paling penting saya mau jelasin. Kita udah mulai masuk parentingnya. Ada beberapa hal yang sangat fundamental yang saya pengen sharing ke Mama Papa di sini gitu ya. Bahwa kalau kita berurusan sama anak-anak, ini satu framework yang harus kita pahami gitu. Bahwa urusan sama anak-anak itu kayak urusan sama, kayak kita ngelihat iceberg gitu ya. Yang kita lihat itu sebenarnya anak-anaknya banting barang, nangis, gangguin teman, nggak bisa diem, heboh deh pokoknya. Biasanya nih mama, bapak tuh pusing kan nih, yang bikin trigger tuh begini. Atau anaknya diem banget, ekstrim ya, ekstrim anaknya bergerak banget, kalau anak diem banget. Gitu. Itu bagian atasnya doang dari iceberg yang lihat ya, dari saya sengaja pilih gambarnya biar kelihatan perilaku anak yang lihat cuma sekecil itu. Apakah artinya dia lebih dahsyat lagi daripada yang kita bayangkan? Dia kemarin banting barang, jangan-jangan dia ngancurin rumah gitu. Enggak. Poinnya bukan di sana. Tapi apa yang kita lihat dengan banting barang, ternyata di dalamnya itu ada bicara soal pesan anak apa yang mau disampaikan ke orang dewasa ke kita. Mereka lagi ketika mereka bergerak dengan perilakunya yang mengganggu, yang suka kita bilang caper banget sih ini anak, aduh annoying banget sih ini anak gitu. Misalkan seperti itu ya, kita bikin kita kesel sekali. Dan saya selalu memanusiakan rasa orang tua ya. Kita orang dewasa punya problem dan tanggung jawab yang banyak ketika semakin dewasa tentunya. Dan ketidakselarasan anaknya gerak-gerak bikin kita semakin stres, pressure. Tapi kalau kita tenangkan diri dulu dan coba melihat dengan framework ini, saya mau mengajak Mama Papa di sini untuk kita belajar menembus yang saya bilang. Menembus pesannya sebenarnya apa nih? Oh, jangan-jangan anaknya itu gangguin temennya karena dia benar butuh bantuan kali ya. Dia nangis-nangis sebenarnya bukannya karena dia cengeng, tapi jangan-jangan dia butuh perhatian. Tapi dia nggak tahu caranya gimana. Dia nggak ngerti caranya ngomong. Dia nggak tahu konsepnya itu butuh perhatian itu kan abstrak banget ya. Atau anaknya banting barang mungkin karena kesepian. Atau anaknya nggak mau bicara karena dia merasa bersalah. Gitu. Nah, kalau kita tidak membangun jembatannya untuk berkomunikasi dan membangun koneksi, kita nggak nembus nih ke bawah. Gitu. Jadi yang kita lihat selalu di atas dan itu akan jauh lebih men-trigger. Tapi ketika kita melihat, mau cari tahu, apa sih pesan di balik perilakunya, cara kita melihat anak pun akan berbeda biasanya. Kita jadi pengen tahu, ini kenapa ya nih anak ya. Dan coba ditanyakan, apakah selama ini kita pernah benar-benar bertanya, kamu kenapa? Kamu butuh bantuan apa? Kamu lagi merasa apa sebenarnya saat ini? Apa yang bikin kamu kayak gini? Mungkin itu bukan dialog yang kita secara budaya juga biasa lakukan gitu ya. Nah, bicara soal membangun dan memahami, membangun koneksi yang tadi saya bilang, kita harus baca nih pesan anaknya, itu nggak gampang ya. Saya dan walaupun saya ngomongnya udah ada pakai teori ini itu, tujuan saya ngomong teori, kita bukan ikutin teori plek, kita manusia gitu. Hidup ini warna-warni, tapi setidaknya kita punya pengetahuan dan kita pegang konsepnya. Kita punya pegangan aja gitu. Saya tahu ada checkpoint ini, kita akan mengarah sebaik mungkin karena setiap pribadi kan beda-beda. Setiap tantangan hidup orang dan keluarga beda-beda. Gitu ya. Jadi saya mau mencoba membekali Mama Papa mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi sama anak-anak dari usia TK sampai SD. Mungkin karena grup TK saya akan lebih bahas ke TK gitu ya. Apa sih yang paling harus di-highlight bicara soal perkembangan sosial gitu ya. Karena itu yang bikin kita lebih berempati sama anak-anak. Kita mulai dari social emotional. Jadi social emotional psikologi itu ada setiap jenjang sampai kita sekarang pun ya, kita orang dewasa, setiap dari kita lahir sampai kita nanti meninggal, itu ada jenjang-jenjang tahapan perkembangan sosial emosional kita.
Dan kita pasti beda-beda. Kalau saya cerita ini, coba diingat-ingat aja dulu masih kecil, kita benar nggak sih yang kita butuhkan itu? Karena kita bicara kebutuhan sosial emosionalnya seseorang ketika dia masih hidup. Gitu. Kalau masih kecil, itu adalah fase-fase 0 sampai 1 tahun itu kan baby, fase-fase kita membangun trust sama anak-anak. Lucu ya? Apa yang mau dibangun ya, ngomong juga enggak gitu ya. Ternyata ketika anak-anak nangis karena hanya dia lapar, dia kedinginan atau meminta atau kena maaf dia buang air besar gitu ya, nangis dan kesigapan kita langsung handle anaknya, mungkin langsung bersihin tanpa sadar itu membangun namanya social emotional trust di anak-anak. Anak-anak merasa kayak ketika saya nggak berdaya sebagai baby tanpa sadar ya, ini menariknya psikologi. Ketika saya nggak berdaya sebagai baby, saya ternyata ada seseorang yang langsung sigap melindungi saya. Itu crush. Lalu di fase kedua, usia 1-3, anak-anak tuh kalau ingat-ingat coba ya, ini TK ini udah mulai satu tingkat ya. Biasanya tuh ya anak tuh udah mulai nyoba-nyoba, nah itu, ini apaan sih dicoba segala macam gitu kan. Dia mencoba merasa kayaknya aku udah bisa megang nih botol ya, kayak tumpah. Gitu ya. Aku kayaknya udah, tapi tangannya berantakan ngambilnya gitu ya, berantakan. Oh, maksudnya belum bagus, belum siap gitu ya. Tapi dia udah ngeliat kayaknya mau ngambil nih gitu ya, tumpah gitu. Nah, yang dibutuhkan anak usia segini secara sosial emosional, ada itu kegiatan ya. Tapi lewat kegiatan itu ketika kita memberikan anak itu kesempatan untuk melakukan kesalahan-kesalahan kayak tumpah lah segala macam, dan kita tidak mempermalukan anak itu. Nah, ini yang kadang-kadang tanpa sengaja kita mungkin melakukan. Itu ternyata membangun rasa bahwa saya mampu, gitu ya, autonomy, dia mampu gitu. Jadi dia nggak malu, kalau salah dia nggak malu gitu. Nah ini kayak saya bilang tuh kayak celengan investasi social emotional, karena pada fase-fase ini ketika itu lagi fasenya dia mengeksplor social apa ya, kalau saya bilang bangun legonya, bangun balok-balok di dalamnya itu dengan pengalaman-pengalaman itu. Semakin kita kasih ruang pengalaman itu, semakin berkembang social emotionalnya. Karena setiap kesempatan yang diberikan dia pegang, main segala macam, mungkin akan ada kegagalan-kegagalan. Nah, ketika dia merasa itu ternyata bukan sesuatu yang memalukan, itu ternyata membangun rasa percaya dirinya dia, gitu ya. Nanti berkembangnya berwaktu, ya pasti orang tua kadang, tapi kan nanti dia terlalu ini nih, nggak apa-apa. Ini yang saya bilang, mungkin saya nggak bisa cover di dalam seminar ini, tapi poinnya adalah di usia 1-3 itu momen-momennya. Anak TK nih, momen-momennya dikasih nyobain macam-macam, nggak apa-apa. Tapi poinnya bicaranya apa nih supaya memberikan dia batasan, mengajarkan dia tanggung jawab. Nah itu yang lebih penting. Nanti itu di bagian belakang. Berikutnya, usia 3-6. Mungkin ini udah mau TK-TK yang besar, kelas besar. Nah, ini dia butuh dukungan gitu. Karena dia udah mulai kayak, aku kayaknya mau coba buat ini. Aku mau bikin ini. Idenya tuh yang bisa saya bilang kadang kayak konyol. Bagi orang tua, idenya konyol banget ya. That's it, kekonyolannya dia berpikir dan kreativitasnya itu yang butuh disupport. Karena itu adalah bentuk inisiasi OKS buat begitu kita mau, dia akan merasa ide saya nggak oke juga ya gitu. Kayaknya saya salah deh. Itu nanti malah terbentuk di guilt-feeling gitu ya. 3-6 ini fase-fase mungkin di TK mau TK-nya atau apa kira-kira ini lah. Lalu apa hubungannya sama berikutnya? Yang saya bilang ini sebenarnya namanya juga perkembangan ya. Kalau perkembangan ada rata-rata di usia tersebut secara naturalnya memang itu yang terjadi. Tapi tidak bisa dipungkiri di fase-fase usia 1-6 anak-anak kan tidak ada yang sempurna ya hidup ya. Lalu gimana gitu? Enggak masalah. Itu yang menyebabkan anak-anak punya keunikan. Dan itu yang menyebabkan kita bukan belajar psikologi by the book. Tapi kita malah benar-benar menghayati connection-nya sama anak-anak. Gitu. Kita pengen tahu dong, kalau udah 36, emang nanti berikutnya mereka gimana gitu ya. Nanti ini untuk, kalau siapa tahu di sini punya mama papa juga punya anak-anak yang usia SD.
anak-anak SD itu butuhnya validasi. Industri itu pabrik. Kalau orang bilang, saya kalau biar gampang, industri apa sih maksudnya? Iya, anak-anak itu lagi pengen nyobain di macam itu. Nyobainnya di sini mereka benar-benar berpraktek karena mereka ingin memproduksi sesuatu. Kenapa? Yang dicari adalah pertanyaan, dia mau menjawab, saya mampu atau tidak, gitu. Yang terjadi apa di fase SD? Fase SD kalau mama papa mungkin perhatikan, entah itu ponakan atau mungkin anaknya sendiri, biasanya kalau gagal anak-anak nih titik kritis untuk dia merasa melempem, gitu ya. Nah disitulah kita memvalidasi, ya oke, kalau kamu gagal, kamu bisa belajar apa? Ternyata kamu itu, ya kita cobain yang lain. Jadi mereka memvalidate, oh saya memang nggak mampu dan saya harus nerima. Terutama yang paling penting adalah ketika anak suka sesuatu dan ternyata dia coba, dia nggak mampu ngerjainnya. Nah itu biasanya dalam banget tuh rasanya buat anak-anak gitu ya. Nah itu kita mesti memvalidasi, it's okay gitu loh, nggak apa-apa. Kalau kamu mau suka, kan bisa cobain yang lain yang sejenis nih gitu. Nah ini industri. Karena nanti pas teenagernya, ini yang nanti mungkin anaknya ada teenager juga ya. Nanti ini saya ngomong secara besar aja. Ini teenagers kalau kita bilang cari identitas diri. Nah ini memang sudah ya, ini fase-fasenya ya. Yang dibutuhkan adalah penerimaan. Itu akan berbeda banget antara kita nanganin anak-anak di usia yang otonomi gitu ya. Usia-usianya yang di sini nih sama di sini beda semua. Karena setiap anak punya kebutuhan berbeda. Nah, yang berikutnya, kalau social emotional, sekarang saya mau kasih gambaran biar sama ya. Maksudnya ini menjawab gini. Banyak orang tua berfokus bahwa kognitif anaknya harus pintar bisa baca tulis TK. Nah ini sering banget jadi polemik ya. Pokoknya yang dihajar adalah baca calistung, baca tulis hitung plok selesai gitu. No, nggak cuman itu. Ada yang lebih fundamental lagi. Karena saya mau kasih lihat gambaran perkembangannya anak, gitu ya. Jadi keseluruhan kita itu anak-anak 0 sampai 2 tahun itu namanya ada sensori motorik. Jadi kalau mungkin ya, mama papa yang pernah ketemu psikolog segala macam atau ketemu guru dan perhatiin guru-guru TK biasanya pasti kegiatannya gerak-gerak, bikin ini, nyobain ini tuh. Iya, karena kebutuhannya secara fundamental adalah ngebangun refleksnya. Jadi anak megang ini refleks, dia dikenal nih objeknya apa. Kalau ini malahan mama papa nggak dukung untuk dilakukan di luar rumah, di luar sekolah ya. Jadi di sekolah jangan pegang ini, jangan pegang itu. Kebayang nggak? Dia nggak bisa kenal objek dengan tangan dan matanya sendiri, dengan sensorinya dia sendiri. Dia nggak ngerti namanya kasar apa, lembek apa, lengket apa, gitu ya. Bagaimana dia bisa mengerti bahwa satu benda ini rumah tuh begini gitu. Oh ini namanya botol. Oh ini itu kan bangun konsep ya. Karena begitu sensor itu karena perkembangannya dia belum bisa sampai kita bicara yang abstrak-abstrak. Kan otaknya berkembang beda-beda. Lalu ada fase berikutnya. Mungkin gak usah dihafalin nih profesional nggak. Hafalin aja, yang diingatnya adalah usianya aja. Oh pokoknya kalau usianya yang 0 sampai 2 memang fokusnya sensori motor. Kalau yang usia 2 sampai 7 udah mulai pakai simbol. Makanya udah dikenalin huruf A. Tapi apakah harus bisa baca tulis? Belum tentu. Udah dikenalin gambar bebek. Ini bebek, ini itu. Itu udah kenal objek ya, udah kenal simbol. Jadi bukan masalah baca tulisnya nih. Tapi ketika mama papa dan mendukung proses perkembangan ini, pada akhirnya di usia SD-nya tanpa sadar, ajaibnya anak-anak kebanyakan udah bisa baca tulis itu sendiri. Gitu. Nah kebetulan juga sistem pendidikan kita kebanyakan tugas yang harusnya secara perkembangan ada di SD ini baru mulai dibagi-bagi dikit ke TK, disuruh ikut dulu baca tulis segala macam. It's okay. Saya nggak bisa melarang ini itu, nggak bisa, itu tergantung. Tapi yang saya di sini saya tekankan adalah nggak apa-apa harus tahu ada namanya proses. Karena terakhirnya baru anaknya usia 11 tahun ke atas dia benar-benar bisa berpikir abstrak. Abstrak itu kayak apa sih? Kalau pakai bahasa kasar ya rumus. Nah itu abstrak banget. Kebayang ya? Nggak mungkin kita ngomongin rumus X kurangi sama dengan 0 di anak umur 10 tahun gitu. Dengan hang ini apaan gitu sih, ngomong apa gitu ya. Nah, kenapa ini saya penting banget? Karena kita urusannya sama dampingin anak di rumah.
Jadi saya ingin ngajak mama papa di sini lebih berempati, menaruh empati bahwa ada fase-fase mereka masih TK ini, karena nih TK ya, saya fokuskan di sini. Lihat deh, apa sih? Ya kegiatannya memang banyak kan main gitu. Mainnya yang benar-benar belajar main. Kalau kita bicara tadi itu ya, soal emosionalnya, udah belajar berhayal, bermain peran, itu memang. Karena ini adalah investasinya dia lebih siap ketika dia masuk kelas. Kalau sensori motorik dia bagus, mungkin saya sekedar ceritain gitu ya, apa sih dari pengalaman saya gitu ya. Ketika saya pernah ketemu klien, udah usia 10 tahun, kliennya ini datang ke saya duduknya kayak, kalau saya bilang kayak ada tulang belakang gitu anaknya, duduk lantat gitu ya. Pas 10 tahun, jalan bisa, bukannya bermasalah secara medis gitu ya. Pas dicari tahu ternyata orang tuanya jarang banget menstimulus anak ini di fase-fase di usia 0 sampai 7 tahunnya dia. Apa maksudnya? Kalau anaknya mau bikin, kita ada caranya bikin kue, maknya yang bikinin kuenya. Anaknya dia diem aja. Tanpa sadar ternyata itu kan anak itu tidak dilatih secara sensori, motorik, dan ototnya untuk kuat memegang, halus ya, untuk kuat megang pensil atau bolpen. Capek loh kalau anak-anak megang bolpen. Pernah lihat nggak anak kecil yang kayak, aku pegel tangannya, miss. Gitu. Itu kalau datang ke psikolog, pasti psikolognya cuma bilang, coba mainin bolanya aja, rajin-rajin gitu biasanya. Terus bingung, kenapa disuruh main bola? Iya, karena ujungnya sensori motorik. Nah, ini biar ada gambaran ya. Nah, semoga nggak kecepatan saya. Nah, ini tadi udah ada gambar anaknya, udah kenal anaknya, sekarang saya masuk. Lalu kalau saya udah kenal anak saya, tadi saya ulang dikit ya, kalau untuk TK, ternyata secara sosial emosional, anaknya itu perlu dikasih kesempatan untuk nyobain ini itu, harus dukung kalau dia punya ide kreatif gitu ya. Ternyata itu ngebangun sosial emosionalnya. Kedua, mereka secara sensori motorik distimulus dengan permainan-permainan segala macam gitu ya. Oke, sekarang saya mau ngajak melihat sisi orang tuanya. Lalu saya jadi orang tua, sebenarnya tugasnya apa sih? Saya hanya mempersingkat aja. Tugas orang tua tuh udah kayak perkataannya Yaja Dewantara gitu. Contoh dulu, jadi dikasih contoh. Habis itu, suruh anak yang ngerjain sendiri. Oke, kamu sana giliran kamu ya, coba kerjain. Belepetan, nggak apa-apa. Ingat kan tadi, kasih kesempatan dia untuk belajar, mencoba. Karena yang dia butuhkan adalah dukungan. Oke, kamu bisa ini. Oke, berarti yang ini masih kita coba. Gimana caranya kalau dia masih gagal di hal yang lain, kita kasih dukungan dengan kita bantuin. Oke, mami bantuin ya, kayak gini. Itu dia, perannya kita sebenarnya di situ. Seninya. Jadi kalau kita malam ketika kita udah di sini mami aja yang kerjain, berarti kita telah mengambil haknya mereka untuk berkembang secara sosial emosional, secara kognitif. Yang ketiga, baru kasih bantuan. Yang tadi saya bilang ya. Jadi didukung, ayo, dan kasih bantuannya. Bantuannya bisa macam-macam ya. Kalau dukungan kan kayak support, ayo kamu bisa. Kalau bantuannya tadi saya bilang, spesifik. Ngelihat tangannya getar-getar gitu ya. Oke, kamu cara megang salah. Coba nih, dibantuin. Atau udah mau pegangin ya, tekonya kamu yang masukin. Itu sudah bantuan kan. Dan nggak apa-apa, karena dinamikanya ketika anak mencoba itu yang ternyata membangun sosial emosionalnya dan membuat anak itu menjadi cikal bakal dia akhirnya nanti menghadapi masalah-masalah yang urusannya sama mental. Karena kalau dia nggak merasa mampu, nanti akan dia ingat yang fase yang di PowerPoint yang pertama ada sedih, bla bla bla, rasa bersalah gitu. Nah ini juga kadang-kadang kalau kita tidak membiarkan adanya interaksi sosial kita dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin nggak sempurna, belepetan, berantakan gitu-gitu, kita tuh nggak membangun satu penanaman ke diri anak bahwa ternyata saya mampu ya menghadapi itu. Nah itu yang menjadi investasi penting, investasi ya saya bilang penting banget untuk membangun konsep anak. Nanti makin lama makin gede. Ini terakhir, kunci dari pengasuhan. Kunci dari pengasuhan ini ada 4, saya singkatkan aja gitu ya. 1, pengen tahu dulu, tadi ini sambil menyimpulkan nih, pengen tahu dulu tentang pesan di balik perilaku anak. Ingat yang iceberg tadi ya. Jadi ketika anak datang,
dengan masalahnya dia, buang jauh-jauh lagi dengan kata-kata, kamu ngapain sih kayak gini? Bukan berantakan gitu. Tahan dulu. Ini berat menurut saya buat orang tua ya. Tapi saya kasih tahu itu hanya belum terbiasa. Karena banyak banget yang ketika orang tua mencoba sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 bulan, akhirnya dia menemukan dan dia merasakan apa ya? Kalau saya bilang magicnya ketika dia dapat respon anaknya berubah, itu yang menjadi magicnya dari kegiatan-kegiatan ini. Pas ingin tahu, udah nenangin, anak udah nangis ditenangin, nanya aja. Tadi kamu emang ngapain aja? Gitu. Nah, tanpa sadar itu akan berbeda banget gitu ya. Karena anaknya akan merasa, oh saya ternyata saya nggak dihakimi gitu loh. Kalau kita orang dewasa gitu ya, kan juga tahu gitu. Misalnya, oh ini kayak saya ada yang mau tahu nih kenapa saya kayak gini. Kedua, kita bangun koneksi. Jadi selama ini kebanyakan kita koreksi dulu baru bangun koneksi. Yang lucu menurut saya adalah tanpa sadar ketika saya makin sering sama anak-anak, orang tua segala macam, saya jadi belajar ya. Kita orang dewasa jauh lebih memikirkan apa yang kita ucapkan mulut kita kepada orang dewasa ketimbang kita memikirkan ucapan kita kepada anak kita sendiri. Hanya karena insting mereka itu anak kecil gitu. Padahal ya as a human being mereka juga punya perasaan gitu ya. Bahkan mereka mungkin punya pengetahuan lebih rendah daripada orang dewasa, dan mereka bahkan mungkin kesanggupan mereka secara emosional mungkin belum sekuat orang dewasa. Tapi kita jauh lebih mikirin apa yang kita ngomong dan kita lakukan ke orang dewasa, kayak takut menyinggung. Tapi kita nggak pernah mikirin apa yang kita omong dan kita lakukan untuk apakah akan nyinggung anak saya ya? Apakah bikin nyakitin anak saya? Itu biasanya lewat aja tuh, nggak kepikiran gitu, apa sejauh itu. Gitu. Karena kita lupa menyamakan bahwa posisi kita sama anak-anak sama equal. Nah, dibangun connection ini, ingin tahu itu ibaratnya kita buka pintu gerbang. Connection itu dibangun dengan poin ketiga sebenarnya. Kita memvalidasi perasaan. Ini yang saya bilang hal yang paling jarang di encourage di society, di lingkungan kita, di Indonesia, budaya kita gitu. Kita bicara soal perasaan dan kita memvalidasi perasaan orang lain. Aduh, gue sedih banget nih kemarin gagal nih ngelakuin ini gitu. Udah nggak apa-apa gitu aja, nangis. Budaya kita orang dewasa ya. Padahal ketika kita bicara validasi, kita nggak butuh, oh sedih ya, gagal kemarin nih. Ngerti sih kenapa bikin sedih. That's validation. Itu validasi perasaan. Itu yang dibutuhkan sama anak-anak. Ketika dia merasa, aku nggak, pokoknya aku nggak mau kerjain lagi, aku merasa aku nggak bisa gitu. Oke, kamu merasa nggak bisa dan jadi kamu takut atau gimana? Gitu. Bisa rasain ya. Kata-katanya sih biasa aja, cuman ketika mama papa melakukan itu, mencoba, rasain sendiri deh ya saya ngomongin, dan itu saya sudah bisa jelasin karena ini kan kata-kata, tapi itu connection, karena validation itu yang ngebangun connection. Terakhir, kalau udah connection yang terbangun, baru tuh dikoreksi pun anaknya bakal dengan senang hati mendengarkan. Dan koreksi ini jangan salah artikan kayak benerin ininya, benerin enggak. Karena begitu mama papa menerapkan pengasuhan-pengasuhan seperti ini yang dibilang pengasuhan secara positif gitu ya, tidak hanya bermain kata-kata yang bilang nggak boleh ada kata ini, kata jangan, bukan sekedar kata-kata, tapi bicara tentang setelah anak lebih tenang, validasi itu kan menenangkan, kita memvalidasi perasaannya, belum tentu kita membenarkan perilakunya. Itu hal yang berbeda. Ini jangan salah artikan. Memvalidasi perasaannya, iya, tadi aku nonjok Nixon gitu ya. Salah, tapi sudah nangis sendiri, merasa bersalah, nangis kan. Kita oke, kamu merasa bersalah karena kamu nonjok, oke, tenangin dulu, baru dibahas. Tadi kenapa kamu nonjok si Nixon? Itu kan salah tuh, baru kita next time kalau kayak kamu merasa marah lagi atau tersinggung sama Nixon, apa yang perlu kamu lakukan? Itu cari solusi. Jadi kebayang ya, bukan membenarkan perilaku dia nonjok, tapi kita mengajarkan dia untuk menyelesaikan masalah. Sebenarnya skill yang kita bangun di situ. Nah, ini kunci pengasuhannya. Mungkin sampai sini gitu ya. Oh iya betul.
Ini mungkin materinya saya sampai sini, takutnya nanti kepanjangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan juga silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dianali atas pemaparannya. Tadi sangat lengkap ya. Saya juga buat beberapa catatan. Untuk Mama Papa nanti yang ingin bertanya bisa memanfaatkan fitur raise hand atau dapat juga menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar yang nanti akan kami bacakan. Ya, sebelum masuk ke diskusi, kita lanjutkan dulu ke pembicara kedua. Beliau adalah Dr. Sunario Untara, Mars MM. Dr. Sunario akan membawakan dari sisi medisnya. Ya, silakan dokter. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mulai presentasi saya. Ya, presentasi saya kali ini akan lebih membahas tentang bagaimana anak-anak, tumbuh kembang anak, dan juga hal-hal apa yang perlu diperhatikan orang tua, terutama di masa pandemi ini, di masa kebiasaan hidup baru, di masa COVID-19 ini. Jadi kita tahu semua bahwa virus COVID-19 ini memang cukup bikin ribet kita semua karena waktunya, jangkanya yang sudah terlalu lama, dan juga tentunya sangat berbahaya. Lalu virus ini juga kenapa sih dia berubah-ubah terus? Karena sifat virus yaitu yang terus bermutasi, jadi unstable, jadi nggak wajar jika bisa terjadi mutasi-mutasi yang muncul varian-varian baru. Jadi semakin lama kita tidak bisa menuntaskan virus ini, kemungkinan masih mungkin lagi terjadi variasi-variasi yang baru. Nah, sekarang yang lagi musim dan lagi lumayan banyak nih, kita ketemu juga sudah lumayan banyak kasusnya di daerah manapun hampir sama sekarang, yaitu varian Omicron. Nah, varian Omicron ini muncul sejak November, dia tingkat infeksiusnya lebih tinggi dibandingkan varian Delta, tetapi untuk gejalanya kita untuk sampai saat ini sih mungkin tidak lebih parah dari Delta, dan kita doakan juga tidak terjadi yang berikutnya. Ini mutasi-mutasi yang sudah terjadi, yang sudah ada, semua gamma, Delta, dan Omicron. Nah, lalu juga untuk sekarang yang lagi heboh juga kemungkinan adanya mutasi gabungan antara virus influenza dan juga corona yang sebelumnya. Semoga ini juga tidak berkembang, dan juga semoga pandemi ini cepat berakhir dengan adanya imunitas terutama dengan vaksinasi ya. Untuk bicara soal kesehatan anak, dia tidak sendiri, tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga gabungan antara kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Kesehatan mental mungkin sudah dijelaskan tadi oleh Ibu psikolog dengan sangat detail. Lalu upaya menjaga kesehatan anak itu bagaimana? Tentunya ini sudah hal yang umum, yaitu memakai masker yang benar. Anak-anak kalau keluar, sampai sekarang kita ketemu tuh banyak anak-anak kalau di luar, mungkin karena anak-anak nggak dipakein masker atau apa. Nah itu jangan sampai seperti itu terjadi, karena dari anak-anak justru kemungkinan dan sebagian besar kebanyakan asimptomatik, dan justru dari anak-anak yang banyak bisa menularkan orang tua. Jadi bisa terjadi klaster keluarga dari anak sendiri juga. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi antar keluarga, jadi semuanya harus berjalan secara beriringan untuk protokol kesehatan. Dan juga cuci tangan kemarin sudah diajarkan ke anak-anak bagaimana cuci tangan yang benar, yaitu harus mencakup semua sisi. Kalau di kedokteran kita diajarkan dengan 6 langkah. 6 langkah, yaitu dari semua sisi harus dibersihkan secara bersih, lalu juga jaga jarak. Nah, ini anak-anak kemarin lucu, ada yang nanya, "Dok, kenapa kita harus jaga jarak?" Nah, anak-anak mungkin harus dikasih pemahaman lebih kalau virus ini menular, dan juga kenapa sih kalau ke orang lain kita nggak boleh deket-deket dulu selama masa pandemi, karena kan ada orang yang kita nggak tahu nih, ada yang beberapa COVID yang tidak ada gejala, jadi kan kita nggak tahu.
bisa terjadi penularan meskipun dia nggak batuk. Lalu konsumsi makanan bergizi, olahraga, nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Lalu juga untuk vaksin COVID dan vaksin-vaksin anak lainnya. Dan juga etika batuk. Etika batuk untuk diajarkan kepada anak bahwa batuk itu jangan menggunakan, kalau batuk harus ditutup. Tetapi ditutup jangan menggunakan tangan secara kosong ataupun batuk langsung keluar. Tetapi batuk harus ditutupi dengan tisu, ataupun etika batuk yang benar yaitu dengan menggunakan bagian dalam lengan. Nah, itu etika batuk yang baik, yang bagusnya diajarkan ke anak dan terapkan, dan juga orang tua sebagai contoh yang baik. Sehingga dengan etika batuk yang benar itu sendiri juga membantu untuk penyebaran daripada COVID itu ataupun virus-virus lainnya itu berkurang. Nah, ini pemakaian masker. Jadi pemakaian masker tetap merupakan strategi yang paling penting untuk pencegahan virus COVID. Lalu untuk anak-anak juga berusia 2 tahun ke atas, itu wajib memakai masker. Lalu peranan orang tua tentunya jelaskan kepada anak fungsi dari masker, bahayanya. Lalu contohkan pakai masker yang benar, lalu biasakan pakai masker yang benar, cara-caranya. Lalu masker juga jangan lupa orang tua sebagai yang memberikan ke anak, itu jangan lupa masker yang dipakai harus yang sesuai. Jangan pakai lagi masker yang bedah, karena masker bedah untuk saat ini sudah tidak cocok untuk COVID, jadi gunakan masker yang minimal KF94 atau KN95. Dan untuk masker itu sendiri harus diganti setiap hari. Jangan digunakan secara berulang. Setelah sampai di rumah, masker harus dibuang. Harus dibuang, jangan ditaruh lagi di atas meja atau dimanapun, dan juga jangan disentuh bagian depannya. Karena bagian depan itu masker adalah bagian yang kotor. Nah, itu penting untuk penggunaan masker untuk diajarkan ke anak-anak. Orang tua sebagai fasilitator harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang baik supaya anak tidak tertular di COVID-19. Apalagi sekarang lagi rame nih. Sekarang sudah mulai rame. Dan prediksinya Februari akan terjadi ledakan. Jadi harus untuk masa ini dan depan harus diterapkan dengan sangat-sangat tepat. Lalu tentunya jangan lupa apresiasi anak kalau sudah menggunakan masker di tempat umum dan jangan dilepas. Nah, ini cuci tangan dan jaga jarak tentunya sangat penting ya. Lalu menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh, kalau dari sisi medis tentunya tidak lepas dari makan makanan yang bergizi dan juga aktivitas fisik pada anak. Nah, ini juga masa COVID ini kan anak tidak ke sekolah, jadi tidak ada waktu olahraga di sekolah. Nah, ini jadi PR tersendiri untuk orang tua untuk menyediakan aktivitas fisik yang tepat untuk anak. Nah, pola makan bagaimana sih yang benar? Kalau dulu panduan kita mungkin waktu zaman dulu adalah 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang kita tidak berpaku lagi pada 4 sehat 5 sempurna, tetapi adalah pola makan gizi seimbang. Pola makan gizi seimbang itu bagaimana? Yaitu adalah prinsip keanekaragaman pangan. Yang pertama yaitu jadi harus ada antara protein, baik protein hewani atau nabati, lalu juga karbohidrat, dan juga serat dan sayur. Serat baik sayur ataupun buah. Komposisinya malah untuk serat dan buah di panduan-panduan terakhir itu harus kurang lebih setengah daripada komposisi makan anak sehari-hari. Lalu juga untuk aktivitas fisik, nanti akan saya jelaskan bagaimana aktivitas fisik rekomendasi yang dapat diterapkan dengan baik. Lalu juga perilaku hidup bersih juga penting. Lalu juga anak-anak harus menjaga berat badan secara normal. Sekarang sudah banyak aplikasi untuk mengecek anak apakah beratnya normal atau obes ataupun kerendahan. Nah, orang tua harus memonitor itu semua, jadi anak-anak dapat hidup dengan sehat dengan berat badan yang baik. Lalu juga pola cukup apa sih untuk pola makan gizi seimbang? Yaitu ada 3 cukup. Yaitu cukup secara kualitas, lalu juga cukup secara kuantitas. Jadi anak-anak diberikan porsi yang cukup. Jadi anak-anak juga
jangan sampai kelebihan kalau kita kasih. Jadi sampai tahu dengan batas dia yang benar-benar kenyang. Lalu juga adalah cukup kandungan gizinya. Nah, ini untuk aktivitas fisik sendiri. Untuk aktivitas fisik sendiri, rekomendasi dari CDC itu untuk anak yang usia 3 tahun sampai 5 tahun, itu anak itu minimal untuk aktivitas fisiknya adalah kurang lebih di luar harus kurang lebih minimal 1 jam ya untuk dan juga untuk anak 6 tahun sampai 17 tahun itu minimal 1 jam dengan aktivitas yang moderate sampai berat untuk physical activity seperti aerobik, lalu juga untuk memperkuat muscle seperti berlari dan juga melompat kurang lebih 3 kali seminggu, dan juga untuk kekuatan otot juga penting. Nah, ini untuk piramida aktivitas anak-anak harus seimbang. Sekarang itu bahaya anak-anak di rumah untuk yang zaman COVID ini, anak-anak kebanyakan malah main gadget. Itu berbahaya. Jadi kenapa di piramida ini, saya setuju juga dengan piramida ini, dia meletakkan untuk di piramida paling atas yaitu pembatasan daripada penggunaan gadget dan juga komputer. Nah, itu sangat penting. Karena anak-anak sekarang banyak tuh yang kesibukan main game, jadi nggak ngapa-ngapain lagi. Bahkan makan aja sampai kurang. Dan aktivitasnya berkurang. Lalu juga apa yang penting? Yang penting juga bermain secara grup. Banyak tipenya, seperti menari, juga lalu ada banyak-banyak lain lah. Lalu pre-play, mungkin anak suka apa, lompat tali atau apa. Nah, itu juga bisa diberikan kepada anak. Lalu juga family play, ini penting untuk kedekatan dengan keluarga, sekaligus memberikan aktivitas fisik. Lalu memberikan kesempatan mereka untuk bergerak dengan sendirinya, apakah ini yang natural, yang maksud di piramida paling bawah ini. Seperti bermain dengan hewan peliharaan, lalu juga naik turun tangga, dan lalu menari dengan musik. Nah, hal-hal ini harus dilakukan secara seimbang untuk aktivitas fisik anak yang baik. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini ada fenomena unik. Jadi kebanyakan kita lihat, mungkin Bapak Ibu juga merasakan, kenapa anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan rata-rata lebih pendek daripada anak-anak di zaman dulu. Nah, ternyata ada studi yang ternyata memberikan memberikan gambaran yang cukup memprihatinkan bahwa ternyata anak-anak di zaman sekarang itu kebanyakan, karena zaman sekarang adalah zaman teknologi, zaman milenial, karena banyak penggunaan gadget itu sendiri, anak-anak jadi jarang keluar untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, hal ini ternyata berdampak pada fisik anak, sehingga anak menjadi lebih pendek dari yang seharusnya. Dan juga tentunya bukan hanya faktor ini, bisa juga terjadi ada faktor gizi, tetapi karena faktor-faktor baru ini, yang zaman milenial ini sangat berbahaya. Bahkan gadget ini sendiri bukan hanya terdampak pada fisik anak, tetapi juga pada tumbuh kembang anak, terutama pada anak-anak yang baru berkembang, misalnya baru balita, itu bahkan banyak yang telat ngomong loh zaman sekarang. Jadi hati-hati. Anak-anak dari zaman kecil bahkan jangan diberikan aktivitas penggunaan gadget yang terlalu banyak. Karena mereka jadi terlalu terbiasa, jadi mereka malas berinteraksi sosial. Lalu bagaimana pemantauan tumbuh kembang anak yang baik? Nah, sebagai orang tua nih, kita harus ada deteksi 3, yaitu penyimpangan pertumbuhan. Misalnya gizinya kurang, misalnya anak pendek, lalu juga anak terlalu gendut atau terlalu kurus. Nah, ini tugas orang tua untuk mendeteksi, memonitor pertumbuhan anak. Lalu yang kedua adalah penyimpangan perkembangan. Misalnya anak telat bicara atau bicaranya tidak lancar, ataupun misalnya dia sudah bisa membaca secara umum di umurnya, tetapi dia belum bisa juga dibandingkan rekan sebaya.
Jadi cara gampangnya selalu bandingkan dengan rekan-rekan sebaya, teman-teman di TK. Di TK ataupun di mana yang mereka sekolah dibandingkan. Nah, ini juga peran guru ini. Gimana memberitahukan ke orang tua jika ditemukan apa ada anak yang telat berkembang. Jadi saling bersinergis untuk menjaga tumbuh kembang anak secara baik. Lalu juga yang ketiga adalah penyimpangan mental emosional anak. Nah, tadi sudah jelaskan secara mental banyak oleh psikolog, mungkin saya tidak akan bahas lagi. Lalu peran orang tua dalam tumbuh kembang apa sih? Ada 3, yaitu asuh, asih, dan asah. Asuh yaitu kebutuhan fisik biomedis antara lain gizi, lalu juga kelengkapan imunisasi, pengobatan bila anak sakit, lalu pemukiman yang layak, dan juga kebersihan individu lingkungan, dan juga tempat rekreasi bermain. Yang kedua adalah ASI, yaitu emosi dan kasih sayang tentunya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akan stimulasi mental. Jadi anak-anak itu perlu banyak stimulasi. Jadi jangan dibiarkan berkembang dengan sendirinya, itu nggak akan berkembang secara maksimal. Jadi anak perlu sekali-kali dipancing cara dengan berbagai macam metode. Jadi asuh, asih, ada asah ini penting untuk tumbuh kembang anak. Apalagi di umur anak-anak Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya kita masuk ke vaksin. Vaksin ini juga sekarang sudah mulai untuk anak, dan sebentar lagi mungkin anak Bapak Ibu akan mulai dengan vaksin. Jadi jangan takut dengan vaksin. Untuk sementara vaksin yang direkomendasikan oleh IDAI yaitu adalah vaksin Sinovac untuk anak-anak berusia mulai dari 6 tahun. Lalu perlu ditekankan bahwa semua anak perlu divaksin. Bahkan anak yang mempunyai penyakit kronis yang tidak dikontraindikasikan oleh dokter anak. Lalu juga kenapa anak-anak butuh vaksin? Nah, kan karena untuk vaksin sendiri itu tercipta kekebalan jika bukan cuma satu, tetapi oleh banyak orang, sehingga membentuk yang namanya kekebalan komunal. Kekebalan komunal ini dalam keluarga, satu keluarga itu juga sangat penting. Jadi penularan di klaster keluarga akan berkurang ketika satu rumah itu divaksin secara maksimal. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan untuk anak tidak mau divaksin untuk sampai sekarang ini. Karena juga belum ada efek samping yang membahayakan yang terbukti yang terjadi di Indonesia pada anak. Nah, lalu ini adalah kondisi untuk anak-anak yang tidak boleh menerima vaksin atau menunda vaksin, tetapi untuk kondisi-kondisi ini sangat jarang terjadi pada anak. Oleh karena itu, untuk anak-anak sendiri, alasan untuk tidak vaksinnya sangat tidak ada, sangat kecil. Untuk anak-anak yang tidak boleh vaksin tentunya adalah penderita imun, lalu juga penderita sindrom penyakit saraf seperti DBS, mielitis atau akut demyelinating, lalu dengan kanker, lalu juga anak dengan imunosupresan, lalu juga anak yang sedang demam, dan juga anak yang baru sembuh dari COVID dengan tempo kurang dari 3 bulan. Lalu juga untuk vaksin, untuk sekarang ini aturannya masih jedanya 1 bulan dari vaksin yang lain. Jadi anak kalau mau divaksin, dipastikan 1 bulan jeda dari vaksin lainnya untuk sementara. Lalu juga penyakit-penyakit kronik lainnya dan juga penyakit diabetes mellitus ataupun hipertensi pada anak. Tentunya sangat jarang ya diabetes dan juga hipertensi pada anak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah sibuk dengan COVID takut keluar, jangan lupakan jadwal vaksinasi pada anak. Karena vaksin pada anak sangat penting. Jangan sampai karena kita sibuk dengan penyakit COVID, kita lupa dengan vaksin lainnya. Nah, itu berbahaya. Jadi, untuk anak ibu sekalian yang usia 6 tahun, mungkin meskipun tidak ada lagi vaksin mandiri atau wajib, mungkin Bapak Ibu perlu cek untuk vaksin-vaksin sebelumnya apa ada yang kurang.
Lalu juga kalau ada booster yang diberikan, itu bisa memberikan vaksin booster DTP di usia 6 tahun, juga vaksin booster MMR, dan juga influenza. Ini penting ini. Vaksin influenza di zaman sekarang sangat penting. Lalu juga untuk Bapak Ibu yang anaknya perempuan bisa memulai vaksinasi HPV. Nah, vaksinasi HPV juga sangat penting ini untuk perempuan di usia 9 sampai 14 tahun. Nah, kenapa vaksin HPV harus diberikan pada usia yang lebih muda? Karena ternyata untuk efektivitas pemberian vaksinasi HPV pada usia belum menikah itu jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak remaja yang sudah tinggi, terutama kalau yang sudah melakukan hubungan seksual. Nah, itu efektivitas vaksinnya turun jauh. Oleh karena itu pemberian vaksinasi HPV pada remaja usia 9 sampai 14 itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk pemberian vaksin HPV diberikan pada anak ketika umur 9 tahun. Itu sangat penting. Lalu saya juga menyarankan untuk di masa-masa sekarang ini, bulan-bulan masa-masa sekarang itu sangat penting untuk vaksinasi flu. Mengapa vaksinasi flu sangat penting saat pandemi COVID ini? Yang pertama adalah studi menunjukkan orang yang sudah divaksin flu itu lebih jarang terinfeksi COVID-19. Nah, ini real. Jadi ternyata ada penelitian menunjukkan ada dua kelompok nih. Ada satu kelompok yang sudah divaksin flu, satu kelompok yang belum divaksin flu. Ternyata di kelompok yang sudah divaksin flu itu lebih jarang terinfeksi COVID. Dan juga bukan cuma jarang terinfeksi COVID. Kalaupun terinfeksi COVID, di bagian yang sudah divaksin flu ini, ternyata keparahan dari infeksi COVID-nya jauh lebih rendah dibandingkan yang belum divaksin COVID. Dan juga lebih jarang untuk yang perlu bantuan secara mekanik. Lalu kenapa vaksin flu juga penting saat pandemi COVID ini? Tentunya karena gejalanya juga yang hampir sama dengan COVID. Nah, jadi kadang itu gejalanya hampir sama, jadi kita akan semakin worry di masa-masa ini. Nah, jadi penting untuk vaksin flu. Yang keempat adalah harganya juga nggak begitu mahal untuk vaksin flu, dan juga perlindungan yang didapatkan juga jauh lebih baik. Untuk harganya kurang lebih, kalau sekarang itu kurang lebih di 300-an ya kurang lebih untuk vaksin flu. Lalu juga bagaimana kalau vaksin flu pada anak atau vaksin influenza? Kalau vaksin influenza pada anak bisa diberikan sejak umur 6 bulan. Ya. Lalu juga kalau pada anak usia anak itu diberikan 2 kali dengan jeda 4 minggu. Sementara kalau untuk pada dewasa, vaksin flu ini juga banyak nih, lagi musim untuk zaman pandemi ini pada dewasa. Karena bisa diberikan pada semua usia. Nah, ini kalau untuk dewasa dia diberikan pada interval 1 tahun sekali. Umumnya juga yang sudah divaksin flu juga kalau yang ada riwayat alergi, yang bersin-bersin itu umumnya juga gejalanya juga jauh lebih berkurang ya. Jadi vaksin flu ini banyak manfaatnya. Nah, ini mental health mungkin sedikit menambahkan kita harus membangun anak itu dari 3 sisi, IQ, EQ, dan SQ. IQ tentunya pola perkembangan yaitu otak kiri dan otak kanan kita harus stimulasi secara seimbang untuk anak. Lalu juga karena penting untuk kemampuan dia, kapabilitas dia di masa mendatang. Lalu juga EQ, kondisi dia bagaimana menempatkan diri yang nantinya akan sangat berimpact baik pada anak. Dan juga social skill atau SQ, spiritual, yaitu bagaimana anak menentukan yang baik dan benar dan mengkatalisator dari intelligence EQ ini menjadi satu sehingga menjadi manusia yang baik dan sukses di kemudian hari.
Lalu bagaimana dengan social life anak di masa pandemi? Ya tentunya anak masih dalam tahap tumbuh kembang, jadi belum bisa mendapatkan membuat keputusan sendiri sehingga mencari role model. Dan juga pada masa-masa umur-umur tersebut ini lagi membentuk kepribadian. Jadi sangat penting nih peran orang tua ini sekarang sebagai ujung tombak karena anak kan jarang sekolah. Jadi kebanyakan sama orang tua. Jadi kalau dulu mungkin banyak pengaruhnya, bisa dari sekolah, dari teman. Kalau sekarang orang tua jadi role model yang paling utama. Jadi karena anak nggak banyak lihat luar. Jadi hidup, sekali lagi saya tekankan, orang tua adalah ujung tombak untuk tumbuh kembang anak dari aspek sosial dan kepribadian anak zaman sekarang. Nah, bagaimana sosialisasi sekarang? Sosialisasi tetap penting. Jadi orang tua harus membuka gerbang untuk anak-anak supaya bisa bergaul dengan sebaya. Banyak caranya. Jadi kalau belum bisa ketemu langsung, ataupun sekali-kali mungkin kalau menurut saya nggak masalah anak main ke rumah, diketemukan satu persatu, supaya ada interaksi secara langsung. Bisa juga dengan cara lain seperti video call, supaya aspek sosial anak tidak terganggu untuk interaksi antar hubungan. Nah, ini yang terakhir yaitu tantangan anak di era digital ini sangat berbahaya, seperti yang tadi saya jelaskan, terutama untuk penggunaan gadget dan juga game-game elektronik. Ini harus sangat dibatasi. Karena apa? Karena banyak efek negatifnya. Yang pertama adalah bisa buat back pain atau rasa tidak enak pada leher. Itu sangat banyak ya anak sekarang. Yang bungkuk pun secara postural banyak, karena kebanyakan main gadget. Dan juga kalau kebanyakan bungkuk, tentunya tingginya akan terbatas. Itu berbahaya. Lalu juga yang kedua itu pergerakan anak itu jadi berkurang, sehingga development-nya juga berkurang. Lalu yang ketiga adalah perkembangan secara brain itu juga berkurang karena nggak ada stimulasi secara natural. Kalau zaman dulu kan kita main mungkin yang lebih tradisional. Nah, hal-hal itu justru lupanya mengembangkan development dari brain itu lebih maksimal dibandingkan game-game itu. Karena stimulasi mereka atau imajinasi mereka itu terlampau dimanjakan oleh game-game ini. Jadi sangat berbahaya ya. Nah, lalu sekarang juga banyak tuh game-game yang kekerasan, lalu juga yang porno, itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Karena anak TK SD sekarang bahkan beberapa ada yang bisa akses. Nah, dan tentunya juga banyak anak-anak yang menderita obesitas gara-gara juga banyak game ini. Karena mereka sibuk game, jadi nggak mau makan, nggak mau aktivitas fisik, jadinya obes. Nah, itu sangat berbahaya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Baik, terima kasih dokter atas pemaparannya. Sudah sangat lengkap sekali dan tadi juga disampaikan untuk anak tetap dipantau pertumbuhannya dan juga berat badannya ya dokter. Karena kan kita juga orang tua kadang kalau anak makan banyak tuh kita seneng gitu ya. Jadi kita juga tetap harus cek gitu ya, jangan sampai berlebihan. Baik, ini sudah mulai banyak pertanyaan ya. Saya akan bacakan satu persatu. Pertanyaan pertama dari Mama Cleandro untuk Dokter Sunaria. Batasan screen time per hari untuk anak normal atau tidak mengalami keterlambatan itu kira-kira berapa lama ya dok? Apakah ada batasnya berapa jam atau berapa menit gitu maksimum untuk hariannya? Dokter masih di mute. Oh, sorry. Ya. Tapi maksudnya untuk secara monitor ya. Mungkin bisa disesuaikan dengan waktu sekolah anak, yaitu anak sekolah berapa hari, kan umumnya juga anak TK maksimal sekolah di sini berapa hari Miss Iwa? Setiap hari, dok? Setiap hari, dok. 5 hari dalam seminggu. Hari berapa jam? Kita paling 2 jam mata pelajaran, yaitu 1 jam ya. Terus juga kita ada tambahan ya, paling 1,5, tergantung levelnya juga. Gitu. Oh, gitu. Berarti perbanyak aktivitas fisik pada anak. Dan untuk
kalau bisa untuk anak-anak TK ini dikurangin semaksimal mungkin. Jadi hanya seperlunya saja. Hanya seperlunya saja dan juga yang berarah positif. Jadi yang nggak perlu dikurangi. Kalau bisa maksimum tidak lebih dari 3 jam sehari. 3 jam pun itu sudah terlalu banyak. Kalau bisa tidak lebih dari 2 sampai 2,5 jam ya. Oke, baik dokter. Kemudian untuk berikutnya, ini mungkin informasi saja dari Ibu Alicia ya, untuk vaksin flu juga tersedia di RS Betsaida seharga 285.000. Kemudian juga Ibu Alicia menyampaikan pengalamannya ya, karena memang ibu dan anaknya masih berumur kurang dari 6 tahun, jadi belum bisa mendapatkan vaksin COVID gitu ya, jadi menggunakan vaksin flu untuk pencegahan gitu ya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Pak Adi kepada Ibu Dianali. Ya, ingin bertanya bagaimana cara mengatasi anak yang kurang fokus. Terima kasih. Iya, Pak Adit ya. Oke, ya, saya coba jawab dulu ya. Ini kurang fokus. Nah, ini bicara kurang fokus, biasanya saya nggak bisa langsung apa ya. Kita harus samain dulu persepsi fokus nggak fokusnya gitu. Karena anak kebanyakan pengalaman saya juga banyak persepsi ya, kesalahan persepsi tentang nggak fokusnya anak-anak. Nah, anak-anak yang biasanya di bawah 7 tahun itu kan banyak gerak ya. Nah, biasanya kita udah bilang, mereka nggak fokus kayak gini-gini gitu ya. Padahal secara perkembangan ya memang begitu bawaannya gitu. Malahan kalau saya pribadi, saya lebih takut anaknya diam kalau di bawah 5 tahun. Diam, itu buat saya lebih menakutkan. Karena karena kalau diam itu artinya udah ngerti ya, rata-ratanya anak-anak banyak gerak. Jadi kalau dia di bawah batasnya dia diam, itu malah warning tuh. Itu perlu dicari apa tuh? Kenapa? Apa yang perlu distimulus? Apa ada masalah gitu ya? Nah sekarang pertanyaannya kalau ngomong nggak fokus, saya selalu lebih ke ngajak kita melihat batasan yang nggak fokus apa, konteksnya apa dulu gitu ya. Pada dasarnya anak-anak TK itu daya fokus itu kan kita kalau kita dewasa ya, gimana kita memasang 100% atensi kita ada sesuatu yang sedang kita kerjakan gitu ya. Ya nggak ada tuh orang sebenarnya secara ilmiahnya itu nggak ada tuh namanya multitasking gitu ya sebenarnya, yang kayak 100% dipecah jadi 5, 20, nggak gitu. Sebenarnya itu kemampuan seseorang memindah switch fokusnya dan tetap 100, pindah 100, balik lagi 100. Kan nggak semua orang begitu. Sama nih, anak-anak, fokusnya apa nih? 100% dia attention dengan itu. Yang perlu kita sadari adalah anak di bawah TK-TK itu rentang waktunya yang pendek, gitu ya. Jadi wajar nih, misalkan dia begini-gini terus kayak hanya gitu, ya nggak apa-apa. Nah, yang jadi nggak wajar kalau anak nggak fokus itu biasa dikaitkan sama anaknya jadi hiperaktif lah, jadi ngambung. Misalnya anaknya nggak fokus jadi hiperaktifnya anaknya gitu ya. Itu hal yang berbeda gitu ya. Jadi kita perlu lihat perilakunya. Kalau anak nggak fokus itu lihat dulu tugasnya apa nih hari ini anaknya. Oh, Miss-nya ngasih tugasnya suruh gambar bebek. Hari ini saya ngomong bebek mulu ya, maaf. Karena itu bebek mulu ya, gambar bebek gitu ya. Lihat gambar. Nah anaknya, kalau saya untuk anak kelas TK, poin saya adalah gini, anaknya ngerjain gambar bebek. Tapi jangan pasang ekspektasinya kayak orang dewasa. Kalau orang dewasa saya minta ibu bapak di sini gambar bebek ya. Kalau ibu bapaknya hanya itu yang aneh, bukan ketahuan ya siapa yang aneh gitu ya, maksudnya poinnya ya. Jadi kita pasang standarnya jadi beda. Tapi kalau anak-anak tugasnya selesai apa enggak gitu. Dia tetap gambar, cuma nanti dia gambar lihat dulu. Biarkan. Kenapa kita mesti pasang mindset bahwa anak ini lagi mengeksplor gaya dia belajar, gaya dia mengenal dunia, termasuk cara dia belajar. Kalau saya bicara kognitif, nanti bicara lagi kemampuan dia nangkep. Kita belum ngecek ngomong masalah kemampuannya dia nangkep. Dia nangkep, gurunya langsung nangkep nggak gitu? Atau dia mungkin baru kenal kata bebek kemarin, gitu ya. Jadi kasih waktu. Nah, ketika kita melihat itu adalah waktu untuk dia mengeksplor, berarti bicara fokusnya ini jadi panjang ya, toleransi kita terhadap fokus.
Nah, saya ini kita samain dulu nih maknanya fokus, baru saya bisa jawab. Kalau udah pemaknaan fokusnya kita sama nih antara fokus, oh ternyata nggak sesaklek itu, saya jadi mau memparaphrase pertanyaannya Bapak itu ya, bagaimana mengatasi anak kurang fokus. Pertanyaannya saya lebih gimana membantu anak supaya lebih fokus ketika mengerjakan tugas. Itu yang lebih penting. Karena kalau kurang fokus, kita udah punya penilaian dan penghakiman kepada anak ini kurang fokus. Pertanyaan saya, standar fokusnya Ibu dan Bapak udah tepat atau belum gitu kan ya. Nah, jadi kalau saya lebih baik gimana, mungkin saya menjawabnya bagaimana sih cara membantu anak fokus. Kita perhatiin aja gimana ketika ada tugas-tugas, terutama kalau paling gampang sih tugas-tugas sekolah ya paling kelihatan ya. Anaknya melenceng-melenceng nggak gitu ya, diingetin gitu ya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang kita ingatkan, kita bantu dia untuk, ayo, jangan lagi. Kalau saya nih sih, kalau praktek, pertama kalau psikolog-psikolog tuh kalau ngetesin anak-anak, yang bisa datang dengan, Miss, anaknya saya kurang fokus gitu ya. Biasanya saya ngecek, saya langsung pasang set, oh ini anaknya rentang belajarnya pendek nih, berarti rentang dia untuk fokus ngecen gitu ya. Saya pecah-pecah belajarnya. Atau interaksi sama saya pecah-pecah. Misalkan ada anak 30 menit, 20 menit, terus gitu. Saya pecahin jadi 10 menit, iya nanti kerjain dulu ya, selesai. Habis kerjaan ini, bagian yang ini break, kita 1 menit kita break, kamu mau ngapain? Kadang saya suruh dia gambar kertas dulu, atau minum dulu, gitu. Karena bikin, membuat, fokus itu adalah hal yang melelahkan. Terutama kalau anaknya ternyata bermasalah fokus ya. Jadi ototnya itu kayak kita nggak pernah ngangkat beban, tiba-tiba disuruh ngangkat dumbbell 10 kilo gitu ya. Tangannya getar-getar, sama anak-anak juga tiba-tiba disuruh fokus 30 menit, gitu ya. Duduk diam fokus belum bisa. Nah, kadang-kadang mereka bergerak-gerak itu adalah kalau di bahasa psikologi enough distraction. Artinya distraksi yang cukup untuk membuat dia terstimulus untuk fokus. Pernah kalau bahasa orang dewasanya, misalnya ibu bapak pernah nggak lagi mikir sambil gini, sambil ketok-ketok sesuatu gitu, goyang-goyang kaki. Nah, itu enough distraction namanya. Lagi mikir malah lebih fokus kan kadang-kadang. Nah, itu sebenarnya secara medisnya seperti itu. Semoga penjelasan saya lebih dapat gambaran ya, bahwa mengatasi anak yang kurang fokus, kita harus cek dulu benar nggak kurang fokusnya di mana. Tapi kalau saya lebih mau melihat gimana ngebantu anaknya supaya lebih fokus dulu aja gitu. Semoga membantu jawaban saya. Baik, terima kasih Bu Diana. Semoga terjawab ya Pak Adi. Jadi dicari tahu dulu apakah benar kurang fokus atau seperti apa untuk definisi, kemudian diberi kesempatan untuk break di tengah-tengah gitu ya Miss, supaya dia bisa melakukan dulu dia mau apa dan back ke tugas yang harus dilakukan. Nah, ini ada kelanjutan pertanyaan untuk fokus tadi nih Miss, panjang ini ya? Dari Mami Cleandro. Dengan penjelasan tadi, bagaimana melatih untuk memperpanjang rentang fokusnya nanti? Ya, ini pertanyaannya bagus banget. Rentang fokus iya bisa diperpanjang. Jadi dengan cara nambahin jamnya. Kayak persis banget kayak kita latihan deh. Jadi 10 menit pertama latihan dengan beban segini. Jadi tadinya mungkin biasa kalau saya bilang chunking ya, bahasa di psikologi dicincang-cincang, dipotong-potong jadwalnya tadi 30 menit di 10 atau berapa atau 15. Nah, itu ditambahin tadinya 10 menit ya 15 menit ya, kita coba diuji coba gitu. Jadi kita ngelihat, kita menguji coba, tapi jangan hari ini 10 menit belajarnya nih, besok saya nambahin 15, jangan ambisius banget gitu loh mama papa ya. Jangan ambisius. Ini kita bicara tentang pembiasaan. Karena ini bukan bicara sekedar angka 15, 10, tapi bahwa ada satu hal yang berproses di seorang anak ketika dia sedang belajar. Yang itu nggak bisa kedetek, karena itu bicara kognitif, bicara sosial emosional, ya semuanya abstrak sebenarnya. Ngebedah aja nggak bisa kelihatan gitu. Nah, bisa kelihatannya kalau kita kasih kegiatan. Kita baru bisa ngeliat reaksi dia seperti apa. Belum lagi kalau nanti anak-anak di kegiatan-kegiatan tertentu mulai saya bilang resisten. Misalkan anaknya mungkin memorinya nggak terlalu kuat-kuat banget, jadi begitu urusannya sama hafalan bertingkah tuh dia, mungkin drama. Nah, itu yang saya bilang iceberg-nya ya, kita ketutup sama dramanya, padahal dia mungkin kesulitan. Nah, itu udah hal yang berbeda.
Jadi manjangin aja. Kalau mau memperpanjang, ya memperpanjang rentangnya dilatih aja, tapi latihnya itu dikit-dikit ya. Kegiatannya ditambahi diperpanjang batas waktunya, sambil diperhatikan, diobservasi, dilihat tadi yang peran orang tua dikasih bantuannya gitu. Jadi bukan anaknya kayak kita sprint lomba, taruh 15 menit kita liatin aja, enggak. Interaksinya, pendampingan itu yang penting, terutama anak TK ya. Karena di bawah TK tuh menurut saya masih butuh pendampingan. Interaksi pendampingan, itu orang tua, guru, siapapun itu sangat penting dalam belajar. Mungkin semoga bisa menjawab ya. Ya, baik. Miss Diana, kemudian ini ada pertanyaan dari yang langsung mau ingin bertanya. Silakan Bapak Edgar, saya persilahkan. Ya, pagi, saya Hendra, orang tua dari Edgar. Iya. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya terima kasih sudah mengadakan sesi yang seperti ini, menarik sekali. Ingin bertanya ke Bu Diana. Ya. Bu, tadi ada pembahasan menarik tentang sensorik ya. Anak ketika biarkan aja pegang gitu ya, biarkan explore. Nah, saya ingin bertanya satu, batasannya tuh kayak gimana Bu ya? Dia sih explore pegang, tapi kalau yang dipegang nih misal contoh ya, benda-benda yang berbahaya, yang benda tajam atau apa, nah itu gimana? Di satu sisi kita membiarkan explore, tapi ada batasannya. Nah itu satu. Yang kedua, tadi Ibu ada bicara nanti ada anak merasa terhakimi atau apa gitu. Nah, bagaimana caranya kita sebagai orang tua di satu sisi memberikan kebebasan berkarya dan sebagainya, tapi ketika dia salah, kita ngasih tahu. Tapi yang nggak menghakimi, nah itu gimana itu? Kadang kita orang tua agak bingung sih gitu ya, apalagi lagi hectic gitu ya, harus ngasih tahu tapi nggak menghakimi, jadinya ribet gitu. Nah yang ketiga, ini terkait COVID, mungkin nanti sama dokter ini juga bisa, kan membiarkan anak explore. Misalnya kita lagi kemana, tapi lagi COVID, megang-megang nggak boleh sembarangan. Nah itu ada tipsnya nggak ya? Jujur aja nih COVID bikin pusing orang tua sama anak sih. Udah 3 itu aja. Mohon maaf kalau terlalu banyak. Makasih sebelumnya. Ya, terima kasih ya Pak. Good question banget. Iya, saya coba jawab 2 pertanyaan saya dulu ya. Ini bagus banget pertanyaannya, mempertajam sih. Jadi benar perlu batasannya. Jadi kesannya dari itu skip gitu ya. Mungkin saya balikin dulu sensorik motorik. Jadi kalau sensorik motorik kan kita punya 5 indera ya semuanya gitu ya. Nah kalau diperhatiin biasanya kalau mama papa perhatiin guru-gurunya ngajarinnya pasti suruh megang ini, megang yang tadi ya tekstur, ngerti kan? Ada tekstur segala macam itu dirasakan gitu kan. Itu biar menstimulus semuanya. Kalau zaman dulu kita mah main di tanah, main pasir, manjat. Nah, itu tuh manjat-manjat segala macam. Dan benar kata pertanyaan tadi, batasannya di mana? Saya setuju batasannya adalah jangan sampai memberikan yang membahayakan ya. Contoh, explore tapi kayak colokan juga dikasih boleh megang kan nggak ke sana ya. Jadi betul kita sebagai orang tua tetap ada pasti sesuatu yang membahayakan, immediately membahayakan udah pasti jangan. Itu kenapa itu benar-benar lebih baik ditolak karena misalnya kayak megang pisau TK gitu ya, itu paling gampang. Megang pisau, menurut saya anak TK belum sampai ke sana gitu ya. Tapi memperkenalkan bentuknya pisau bisa lewat mainannya, fungsinya pisau bisa lewat mainannya. Pisau yang buat main apa tuh, yang pocket play-doh bisa kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi konsep fungsinya tidak apa-apa, kita bisa mencoba cari, karena itu eksplorasi juga. Tapi karena kan ketika megang pisau dan memotong, kalau saya belajar secara sensorik motoriknya kan anaknya belajar megang, belajar kendaliin gitu ya. Tapi kan nggak bahaya. Yang kita butuhkan dia belajar ngendaliin, ayo potong play-dohnya besar bagi 4. Ayo potong cincang kecil-kecil, itu kan beda ya kemampuan dia untuk mengendaliin sensor motorik halus ya, gitu ya. Gunting segala macam. Nah, gunting setahu saya ada anak TK ada gunting khusus anak kecil yang nggak setajam itu ya, ujungnya nggak tajam segala macam. Jadi mungkin kalau saya bilang sesuatu yang memang sangat membahayakan, tolong jangan. Contoh paling ekstrim gitu ya, kompor dibuka itu, nah itu jangan dulu gitu ya.
ngajak anaknya, kita yang buka, ngasih tahu lihat anaknya, boleh. Terus nanti mau eksplor panas sama dingin kan harus pakai kompor dipegang ya apinya gitu kan. Tapi bisa kita lihat, oh ini kalau kayak gini panas, nanti hangat, bisa dipegang. Itu jadi kita bisa mengeksplor, tapi saya setuju kita pasti tetap harus intuisi kita akan keselamatan anak itu nomor 1. Kenapa? Mereka nggak paham bahaya atau enggak. Malah kita lagi mau bangun ke apa ya namanya sense-nya dia terhadap bahaya. Gitu ya, bahwa kenapa kita mau kenalin panas sih, ya biar dia kalau ngeliat api bukan deketin, jaga jarak kan gitu sebenarnya, tapi bukan berarti kompornya dipegang kan gitu ya, tapi sensis dia bahwa oh panas kayak gini, berarti kalau supaya dingin harus ditambahin air. Mungkin nanti lama-lama percaya nggak percaya tiba-tiba anak ngeliat sesuatu dia tiba-tiba nyirum aja pakai air dingin gitu, karena di konsep dia supaya suhunya turun biasanya saya dikasih air biasa. Nah itu konsep kan. Jadi mungkin pertanyaan Bapak itu bagus banget, batasannya saya setuju. Saya malah itu makasih banget ya Pak kasih pertanyaan itu supaya Mama Papa di sini tahu batasannya dan tahu alternatifnya. Jadi kalau yang tadi mungkin saya terinspirasi dengan bilangnya oh kalau pisau gimana, masih keingetan si gunting ya pisau, cari deh kegiatan-kegiatan lain. Yang kita incar bukan ketajaman pisaunya ya, kan gitu ya. Yang kita incar kegiatannya ketika dia ngerasain belajar motong gimana, struggle-nya, jadi sensori motornya yang distimulus. Oke, kedua pertanyaan tadi yang being judge ya. Nah ini menarik. Tadi kalau nggak salah, coba ya Pak, saya kok ingatan saya salah ya. Tapi pertanyaannya kalau anaknya mungkin salah, kita mau kasih tahu, tapi tanpa anaknya merasa nggak dihakimi gimana gitu ya. Nah bisa Pak, tapi itu Mama bisa butuh waktu dan butuh saya bilang seni antara hubungan Mama Papa dengan anaknya. Bangun connection dulu ya. Bangun connection lewat mana yang tadi saya bilang, validate dulu perasaan dia. Misalkan biasanya anaknya itu salah. Biasanya anak-anak kalau TK ngereng dulu, nangis dulu dia tuh. Aduh heboh, padahal dia yang salah tuh. Kenapa dia lebih drama gitu kan ya. Anak yang salah, anak yang drama. Jadi bukannya kita yang nggak apa-apa kok kamu. Nggak apa-apa. Kesannya seakan-akan membenarkan kan ya. Kita takutnya gitu ya, padahal kita tahu salah. Yang saya bilang adalah memvalidasi perasaannya. Oke, tenangin dulu ya. Kamu kenapa? Coba tenang. Tenangin dulu. Emosinya, mau nangis, nangisin dulu sampai tenang. Kamu kenapa? Tadi aku masih biasanya ngomongnya muter-muter udah nggak jelas. Yang kita validate perasaannya. Kenapa? Kamu takut. Kenapa tadi kamu ngapain? Biasanya ujung-ujung sebenarnya dia tahu dia salah, tapi orang anak kecil belum bisa ngomong, aku merasa bersalah, aku nggak akan keluar dari mulut anak kecil karena belum sampai konsepnya, gitu ya. Oke, tadi kamu jadi itu dia. Oke, menurut kamu gimana loh? Itu selalu gimana? Ya tapi aku kan nggak sengaja. Oke, kalau kamu nggak sengaja bagus, tapi kamu tahu kan itu salah, ya. Jadi akhirnya itu suatu komunikasi. Jadi bukan seperti bahasanya tuh nggak selalu sedewasa sama kita ya, tapi trust-nya kita ke anak-anak itu seperti trust-nya kita ke ngobrol sama orang dewasa, bahwa anak ini sanggup kok terima. Nah, yang bedain sama being judge apa sih bikin judge? Karena kita ngejudge anaknya tuh apa? Ya makanya kamu sih udah dibilangnya ini. Udah makanya kamu selalu kayak gitu, itu judge-nya itu tuh. Jadi dia mengkonfirmasi rasa bersalah yang dia nggak bisa ungkapkan lewat kata-kata. Makanya saya bilang coba, ini part paling agak susah memang saya akuin kalau saya lagi parenting, memang orang tuanya kayak tapi Miss sudah keburu diubun-ubun gitu ya. Jadi memang handle dulu emosi duluan, mamanya dan papanya dulu, karena dibutuhkan cari tahu dulu. Coba cara nenangin paling gampang, masuk aksesnya adalah oke udah tenang, coba ceritain dulu tadi kejadiannya gimana gitu ya. Karena rasanya beda ya. Dibandingin ya kamu tadi itu beda. Itu kan yang saya bilang ini pas saya ngomong dirasain deh rasanya. Oke, tenang dulu, saya pengen tahu tadi kamu ngapain sama ini gitu ya. Diceritain lah, dia tahu nih salah nih gitu. Oke. Terus kenapa kamu nangis gitu. Bingung tuh pasti anaknya. Ya habisnya kamu nangis karena kamu takut diomelin. Kasih optionnya ke dia. Kamu merasa bersalah ini. Nah, anaknya jadi belajar tuh, oh, ini perasaan yang kayak gini ya nggak enak, itu namanya rasa bersalah. Baru kita bilang, oke, next-nya,
Kalau sampai kejadian kayak gitu lagi, yang bikin kamu marah sama anak ini, menurut kamu kayak gimana? Kalau dia mungkin nggak semua anak bisa tahu kasih solusinya, tapi tetap tanyakan solusinya menurut dia. Biarkan dia belajar, meskipun jawabannya solusinya mungkin nggak sempurna, selama itu bisa dilakukan, suruh dia kerjain, gitu ya. Nanti kita bangun, berarti misalkan daripada kita selalu nyuruh, makanya kamu minta maaf. Biarkan dia mikir, mungkin minta maaf, caranya kamu minta maaf gimana besok? Ya udah besok kasih dia bunga dari depan, aku petik buat dia mama gitu. Kan anak kecil suka lebay ya, biarinin aja, nggak apa-apa. Karena itu bentuk dia belajar. Mungkin dari saya sih itu ya, semoga bisa menjawab. Makasih untuk pertanyaannya. Baik, makasih Ibu Diana untuk jawabannya. Mama Papa mohon maaf, ini waktunya sudah lewat dari yang seharusnya. Jadi dengan sangat berat hati saya harus menutup diskusi ini. Bagi pertanyaan yang belum sempat terjawab, nanti akan kami tanyakan ke narasumber dan kami akan berikan jawabannya PM ke Mama Papa sekalian ya. Untuk Papa Edgar tadi masih ada satu pertanyaan lagi ya yang untuk dokter, nanti akan kami berikan jawabannya by PM. Ya, sepertinya untuk diskusi kali ini sudah cukup ya, sangat menarik, dan sebenarnya saya sendiri juga masih punya pertanyaan gitu ya, nanti PM aja ke Miss Diana ya, karena juga mengasuh anak ini agak-agak tricky ya, antara teori dan prakteknya gitu ya, agak-agak sulit seperti itu. Baik, sepertinya sudah cukup, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mama Deren atau Ibu Diana ya. Terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Sekali lagi bagi Mama Papa, Bapak Ibu yang tadi pertanyaannya belum dijawab, kami keep dulu ya. Nanti kami akan tanyakan kembali kepada narasumber dan jawabannya akan kami berikan kepada Mama dan Papa atau Bapak Ibu yang tadi bertanya. Baik. Demikian tadi rangkaian acara webinar kesehatan kita pada pagi hari ini. Tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu doa penutup. Sebenarnya ini adalah Miss Umi yang akan menutup, tapi mohon maaf, Miss Umi kehilangan sinyal, jadi akan saya bantu untuk membacakan doa penutup kepada Miss Rosi. Saya mohon bantuan juga untuk mengundang Genta. Terima kasih Miss Rosi. Mari Papa Mama, kita hadirkan kembali diri kita. Kita perhatikan nafas yang masuk dan keluar. Kita dengarkan suara Genta. Dengar-dengar suara yang menakjubkan ini membawaku kembali ke rumah sejatiku. Mari bagi yang beragama Buddha, kita membacakan Parita Wandana kembali, dan bagi yang beragama lain, silakan berdoa menurut agama masing-masing. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya
Mahasatwaya. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Terima kasih acara webinar kesehatan hari ini telah berjalan dengan lancar. Kami yakini acara hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kami semua selalu diberikan berkah dalam masa pandemi ini. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Papa Mama, sebelum kami mohon untuk live, kami akan foto dulu ya, mendokumentasikan kegiatan hari ini dulu. Mohon Papa Mama untuk membuka kamera. Operator ataupun tim dari panitia akan mendokumentasikan atau memfoto. Silakan Miss dan Mister. Silakan dibuka, Mami Dedi. Saya akan membuka, ada 3 slide. Mohon menunggu. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, thank you Mami and Dedi dan dokter juga Diana. Terima kasih Mama dan Papa. Terima kasih untuk atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf jika dalam membawakan acara banyak kesalahan dan kekeliruan. Bagi Mama dan Papa yang akan live room, dipersilakan. Thank you Mami Dedi, thank you Dr. Suharyo, dan thank you Miss Diana, thank you Mama